Dapat selesai. Dan ada 3 yang mengambil bagian puji-pujian ini, par, majelis, PKB. Dan acara kita selanjutnya mungkin dari Pak Ketua. Jadi setelah ibadah langsung ada ibadah. Ada. Oh iya. Ya, yang pertama itu kita memuji Tuhan, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Doa oleh Pak Ketua. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah, pada hari ini kami bersama-sama datang menaikkan puji syukur atas kasih-Mu yang Engkau selalu nyatakan dalam hidup kami. Saat ini ya Tuhan, Engkau berkenan kepada kami, sehingga saat ini kami mempersiapkan diri untuk melakukan ibadah syukuran. Karena itu ya Tuhan, kepadamu kami menyerahkan kehidupan kami. Kami sebagai hamba-hamba-Mu yang akan bertugas dalam melayani Tuhan dalam ibadah hari ini, perlengkapi kami semua. Terlebih kedua hamba urapan-Mu yang hendak Engkau pakai dalam ibadah ini. Kudus Tuhan akan menyertai mereka sehingga boleh melakukan tugas tanggung jawab ibadah ini dengan sukacita dan kemuliaan dan menjadikan bagi segala ciptaan. Ini kami ya Tuhan yang datang kepadamu mengangkat permohonan dan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lalu bersama pada siang hari ini yaitu acara pertama pembukaan yang sedang berlangsung, kemudian yang kedua ibadah, dan dalam ibadah ini akan dipimpin oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Kosmas TH dan Bapak Pendeta Tandiamba STH. Kemudian di acara yang ketiga yaitu persembahan natura setelah ibadah selesai. Kemudian acara yang keempat yaitu pemotongan kue hari ulang tahun. Kemudian yang kelima adalah sambutan yang akan dibawakan oleh panitia perayaan Hari Raya Gerejawi di jemaat kita dan akan dibawakan oleh Bapak Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat. Kemudian yang keenam, penyerahan lomba. Penyerahan lomba hadiah lomba maksudnya begitu. Kemudian masuk dalam istirahat dan penutup. Baik, kita segera masuk dalam acara yang kedua yaitu ibadah, dan kepada hamba-hamba Tuhan yang akan memimpin ibadah dengan kasih disilakan. Yes. Ya, selamat pagi, shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, hari ini adalah hari istimewa khusus kita untuk memuliakan nama Tuhan. Paskah adalah hari pembebasan atau keselamatan yang Allah berikan dalam hidup kita
dan sekaligus menjadi dasar untuk kita senantiasa mengucap syukur telah dipelihara dalam setiap tugas dan pekerjaan, dan segala sesuatu yang kita dapat adalah dari Tuhan. Dan sebagai gereja atau persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus yang ditambahkan umur menjadi 15 tahun. Jadi luar biasa. Dan itu suatu pujian kepadanya bila kita berkata bahwa Bapakku berterima kasih. Jemaat dipersilakan berdiri. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Pertolongan kita dalam ibadah syukur pada hari ini datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan duduk kembali.
Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya dan kesetiaannya selama-lamanya. Melalui pujian, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Hanya bagimu Tuhan.
karena anak jauh ketemu mu. Karena itu kita akan bermasmur bagi Tuhan dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mari kita bangkit berdiri. Ayat 1. Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku kepada yang berumput hijau, yang mengirim aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam malapetaka, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Galamu dan tongkatmu, itulah yang membunuh aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kita tetap berdiri, terpujilah Kristus, itulah Tuhan Gembala kita. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita. Dialah firman Tuhan dapat mengubah hidup kita. Kita memuji Tuhan dari ku yakin saat kau berfirman.
bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari berdoa untuk silakan duduk. Kita berdoa untuk bacaan dan firman Tuhan. Kita berdoa. Bahagia ada di tempat ini, bersama-sama dengan jemaat yang penuh pengharapan tentang masa depan yang lebih baik dalam gereja ini. Sekarang memaknai bahwa Tuhan campur tangan dalam perjalanan persekutuan ini. Maka di usianya yang ke-15 tahun, bersamaan dengan peristiwa Paskah yang kami alami, maka kami berkumpul sebagai saudara di dalam Tuhan untuk bersama-sama merayakan beberapa peristiwa yang luar biasa ini. Dalam perayaan ini, kami rindu mendengarkan firman-Mu yang akan membuat hidup kami, membuat iman kami bangkit dalam semangat untuk melanjutkan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mempersiapkan pembacaan firman Tuhan seperti ini. Ini di dalam Lukas 19, tapi ada beberapa potongan-potongan bagian pembacaan Alkitab. Ini Lukas 19 ayat 29. Kalau sudah dapat sampai ke 35. Ada yang sudah temukan? Ya, boleh dibaca untuk didengarkan. Siapa? Baik, silakan Pak. Firman Tuhan, ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung di situ, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Baik, terima kasih. Sebenarnya panjang bacaan ini, tapi yang saya mau sampaikan di hari Paskah ini dan di hari ulang tahun jemaat ini adalah kisah keledai di kampung Betania. Ada tadi Betania di? Iya. Kalaupun salah tulis di depannya ada lagi satu kota yang sana harus pergi. Tapi ini yang saya mau sampaikan, kisah keledai di kampung Betania. Nah, ini ada hubungannya dengan nama jemaat ini. Yang usianya sudah 12 tahun. Ya? 15. Ya. 15. Ada beberapa persoalan dalam bacaan ini, tapi yang kata kuncinya kalau kita buka sesuatu itu ada namanya kata kunci, paspor atau sandinya. Sandinya di sini Tuhan memerlukannya. Ada apa-apa, ada masalah, bilang saja satu hal, Tuhan memerlukannya. Itu sandinya. Terlalu banyak sebenarnya yang lain, terlalu banyak kebutuhan, terlalu banyak persoalan. Tapi ketika kalimat ini sudah sampai di telingamu,
Tuhan memerlukannya. Maka keledai yang tertambat itu 2 sekaligus diserahkan oleh pemiliknya. Tidak ada lagi neko-nekonya. Waktu dia bilang, kenapa? No? Siapa? Dia bilang, ini Tuhan memerlukannya. Itu yang pertama. Ini kisah keledai di kampung Betania. Jauh sebelum. Ini kan peristiwa Prapaskah. No? Prapaskah. Jadi sebelum Paskah itu terjadi, ada keperluan Yesus yang harus dipenuhi oleh umat. Next. Tuhan memerlukan. Markus 11 ayat 3. Jika ada orang yang mengatakan kepadamu, mengapa kamu melakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Jika ada orang yang bertanya, mengapa kau ambil keledai itu, bos? Bilang Tuhan memerlukannya. Dan dia janji, dia janji apa? Dia akan mengembalikannya. Itu. Jadi Tuhan memerlukannya dan dia akan mengembalikannya. Apa maksudnya ini? Kalau ada orang yang janji, dia bilang kembali 50%. Jangan terlalu yakin lah, begitu. Tapi kalau Tuhan janji, dia bilang kembali, yakin atau tidak yakin? Betul-betul ini. Saya kira selama ini dia selalu janji, kok. Tapi seberapa yakin Anda di mulut Anda dan di hati Anda bahwa dia akan kembali? Berat. Yakin di mulut, tidak yakin di perbuatan. Yakin di mulut, yakin di bibir, tapi ya tidak yakin pada tingkat yang lain. Yakin di bibir, tapi tidak yakin di dompet. Yakin di yang lain, tapi tidak yakin di yang lain. Keras memang, saya suruh ada perintah Rasma 5 tahun yakin 15. Itu. Kalau ada orang yang tidak yakin bahwa dia bisa mengembalikannya, dia menuduh Tuhan sedang berbohong. Tidak mungkin akan kembali Tuhan. Masih ada kayak begitu di sini. Yang berpikir bahwa Tuhan tidak mungkin mampu mengembalikan kalau dikasih masuk 1 juta. Masih banyak. Di gereja di mana saya ada itu 5 juta tanggungannya. Mereka marah. Mereka mau bunuh kita. Saya bilang terlalu kecil. Kalau kau bilang saya bunuh, itu apa saya datang di tempat ini kalau saya bunuh kita? Kalau saya sudah jadi pembunuh, tidak perlu saya jauh-jauh dari Toraja hanya untuk datang membunuh jemaat usia sama Kalando. Begitu. Lebih baik saya bunuh orang di sana saja. Kalau untuk tujuan itu saya mau di sini. Tidak. Tuhan mengirim kita ke sini adalah sebuah maksud besar. Anda dikirim Tuhan ke tempat ini mendahului generasi yang akan datang. Kalau saudara-saudara di sini tidak mengangkat tanggung jawab seperti yang Tuhan inginkan, maka saudara berhadapan dengan Tuhan kelak. Saya pulang dari Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan saya katakan begitu ke orang di sana. Anda beruntung dan Anda lebih hebat dari saya. Ternyata Anda dikirim ke Kalimantan Selatan untuk gereja Toraja memasak. Yang dulu Anda berpikir kita buangan di sini, kita dibuang di sini, kita dilemparkan karena pekerjaan. Ternyata mereka sekarang menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk gereja Toraja memasak. Kita harus percaya begitu. Kalau Anda ditempatkan di sini, Anda harus bertanggung jawab bahwa Anda diutus lebih dahulu Tuhan ke sini supaya Anda menjadi masa depannya orang-orang di jemaat Betania. Satu. Yakinkah saudara bahwa itu tadi? Belum. Yakinkah saudara bahwa Tuhan mampu menggantikan jika sesuatu diminta atau diambil daripadamu? Yakin gini? Yang keras. Saya sendiri tidak dengar bagaimana Tuhan mau dengar. Yakinkah kita bahwa kalau ada sesuatu yang diambil Tuhan daripada kita? Yakin. Begitu. Ini masih kosong ini, baru yakin-yakin di mulut sudah tidak berani yakin. Apalagi kalau dikatakan 50.000 ini. Ini baru dibilang yakin kok kak? Belum penilainya. Belum ada harga, kita belum bicara harga. Begitu. Kita belum berapa harga yang kita meyakini bahwa akan diambil. Belum. Kita baru katakan yakin atau tidak yakin. Harus yakin. Harus yakin. Kedua, Tuhan memerlukannya. Selalu kata Tuhan memerlukannya. Karena kata sandinya adalah Tuhan memerlukannya. Ketika Tuhan memerlukannya, itu kalau kita baca Lukas 19 ayat 34, kata sandinya juga sama. Tuhan memerlukannya. Nuh membuat batra. Musa
membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Yosua melanjutkan itu. Daud punya tanggung jawab menjadi orang yang kemudian orang kecil mengalahkan Goliat. Kemudian Rahab, perempuan sundal yang dipakai menyelamatkan ke-12 pengintai. Esther dikirim dari dulu ke Puri untuk kemudian menyelamatkan, membantu bangsa Israel dalam pemulihan kembali ke dalam kemerdekaan. Kemudian ada banyak orang-orang lain. Paulus, seorang penjahat besar. Yunus, orang yang tidak mau bekerja tapi kemudian dibuang lalu menyelamatkan bangsa di Niniwe. Timotius, orang muda yang dipakai oleh Tuhan. Cari nama dari dalam. Ada nih? Belum ada. Masukkan kita mata juga di sini. Ini penting. Kita harus masukkan nama kita. Kalau orang-orang seperti itu dipakai Tuhan, bukan orang-orang hebat. Musa dipakai Tuhan pada saat di tangannya tidak ada lagi pedang. Dia bukan lagi anak dari perang. Dia adalah lagi balak yang masuk ke hutan. Daniel bukan saat dia di kampungnya, tapi saat dia ada di pembuangan, lalu dipakai Tuhan kerja besar. Catatkan nama kita. Apakah nama Anda ada di antara nama-nama orang ini? Yesus tidak membutuhkan yang besar, dia hanya membutuhkan keledai. Itu hal kecil. Kalau keledai saja dipakai, kenapa kita tidak? Kita harus memberikan diri kita untuk dipakai Tuhan. Berusaha untuk catatkan sedikit saja ada namamu dalam sejarah perjalanan gereja ini. Gereja ini akan maju. Kalaupun Anda tidak mau memajukannya, dia akan maju sendiri. Karena gereja ini milik Tuhan. Untuk itu, sebelum dia maju, masukkan namamu dalam daftar bahwa engkau adalah bagian dari sejarah gereja ini. Sehingga jemaat Betania ada kelak di 20 tahun akan datang. Saya percaya bahwa semua akan berubah. Anda mau atau Anda tidak mau, pasti akan berubah. Tapi malulah Anda kalau gereja ini berubah dan namamu tidak tertera di dalam perjalanan gereja ini. Kenapa? Karena kamu sudah diutus Tuhan di tempat ini. Oh, cukup jadi guru sekolah minggu Marleni? Iya, namamu akan tertera menjadi guru sekolah minggu pada masa sekian. Jangan mati sebelum ditetapkan secara baik namamu dalam sejarah perjalanan gereja ini. Dan bangga mati kalau namamu sudah ada di antara nama-nama keledai itu. Keledai itu binatang paling dungu, paling bodoh, paling susah diperintah. Makanya dalam urutan nama binatang yang paling, dia urutan ke-7 sebenarnya. Dia anggap binatang paling bodoh, tapi dipakai oleh Tuhan. Tuhan menentukannya. Next. Oke, tadi nama Anda sudah harus dicatat. Dan berusaha untuk mencatat namamu dalam perjalanan gereja ini. Tuhan menentukan keledai. Kamu lebih dari keledai. Kita lebih dari keledai. Kita lebih pintar dari keledai. Harusnya tidak boleh lebih bebal dari keledai. Itu keledai itu paling susah katanya diatur. Jadi kita lebih dari keledai. Lanjut. Kita tahu berapa lama dipakai ini keledai. Kata kunci berikutnya itu Matius 21 ayat 2 dan 3. Pergilah ke kampung ke depanmu sama dengan tadi. Tuhan memerlukannya. Tuhan memerlukannya dalam waktu sebentar, tidak panjang, tidak lama. Dalam bahasa Inggris itu a brief single task. Hanya dalam momen kecil, tugas singkat. Sekelompok orang berkata begini, jangan, apa juga ini pekerjaan jadi panitia. Ambil kesempatan menjadi panitia. Tugas singkat itu tidak mungkin datang dokar dalam hidupmu. Ambil panitia perayaan, ambil. Keledai itu taruhlah berapa jam saja, mungkin 1 jam saja ditunggang, tapi dia mengambil tugas yang prinsip. Kalau dibilang singkat itu beresiko. Karena cepat itu singkat, cuma 2 hari waktunya. Kalau Anda tidak mau ambil, hari berikutnya sudah tidak ada lagi kesempatan. Ambil kalau ada kesempatan. Yang singkat, pakai. Ambil kesempatan itu dari singkat. Singkat apa? Tapi saya cuma 1 jam, Pak Pendeta, ambil. Ada waktu kerja bakti, tapi saya waktu cuma 1 jam, ambil. Jangan katakan nanti periode 5 tahun majelis gereja baru mau. Ambil kesempatan sesingkat apapun itu. Karena apa? Karena itu adalah momen yang paling luar biasa.
Sesingkat apapun itu, bekerja dalam Tuhan. Sesingkat apapun itu, Tuhan memerlukanmu dan Dia pilih kau. Rasakan selalu bahwa Dia pilih saya. Dari semua begitu banyak keledai itu yang menjadi pilihan. Dia tertambah 2 ekor. Kenapa dia dipilih? Keledai memang muda, yang belum pernah dipakai orang. Apa yang dikatakan di situ? Dia mengatakan kepada kita bahwa dia memilih tidak atas dasar ketimbangan pengalaman, tidak atas dasar bahwa keledai yang lebih kuat dan lebih power, tidak. Dia memilih keledai yang muda. Dia mengatakan bahwa dia memerlukan, tidak untuk mengatakan bahwa dia perkasa, tidak. Semua kita dibutuhkan, siapapun kita. Jangan merasa aku tidak ada nilaiku saya di jemaat ini. Semua orang harus merasa bahwa saya bernilai di gereja ini. Dengan begitu, saya harus ada di setiap kegiatan bergereja. Kenapa? Kalau saya tidak ada, kasihan gereja ini. Saya adalah bagian penting dari gereja ini. Saya tubuhnya. Sehingga dengan begitu, saya harus ada. Sebentar saja. 1 jam, hadirlah. Setengah jam, hadirlah. 10 menit, hadirlah. Kalaupun Anda tidak bisa datang, SMS teman, bos, kali ini saya tidak bisa hadir. Ada. Harus saya kerjakan. Mungkin tidak sama pentingnya, tapi prinsip. Penting itu. Kenapa? Kalau kau merasa itu bagian, kalau kita merasa bahwa ini adalah bagian dari kita, maka kita harus merasa bersalah kalau tidak mengambil bagian dalam seluruh perjalanan gereja kita. Lanjut. Tadi sebentar saja. Nah, tadi sudah dikatakan beberapa hal, 3 hal. Tuhan memerlukannya. Sesudah dia masuk di kota Yerusalem itu, pakaian umbul-umbul itu daun palen dijadikan umbul-umbul. Itu sambutan bagi raja. Pakaian itu kalau pengantin masuk di Kalau pengantin masuk di pelaminan biasanya di kain karpet merah, sebagai seorang raja dia tidak pantas menginjak tanah, maka pakaian murid-murid lah yang dipakai. Dan sebenarnya boleh dikatakan dia datang sebagai raja damai karena dia mengendarai keledai, bukan unta dan bukan kuda. Kalau kuda kan kendaraan pahlawan, dan dia tidak melakukan itu. Dia datang sebagai raja damai. Tidak pantas rasanya seorang raja mengendarai keledai. Itu tidak ada sejarahnya. Dan Yesus melakukannya sebagai bukti bahwa dia datang sebagai raja damai. Nah, ini yang paling penting. Sesudah itu dia keluar dari Yerusalem. Baca Markus 11 ayat berapa? (12, 13, 14). Markus pasal 11 ayat 13 dan 14. Markus 11 ayat 13 dan 14. Ya. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya," dan murid-muridnya pun mendengarnya. Jadi, sudah didengar? Didengar? Oh, tante. Jadi waktu dia keluar dari Yerusalem, dia butuh makan pohon ara. Tapi waktu dia lihat, wah, rimbun daunnya, luar biasa. Tapi dia butuh buahnya. Dan waktu itu dia tidak berbuah. Dan apa yang terjadi? Dia mengutuk. Dia mengutuk pohon ara itu karena saat dibutuhkan dia tidak bisa memberi buah. Pertanyaannya, kenapa pohon ara dikutuk? Dijawab. Kenapa pohon ara dikutuk? Tadi dia mengutuk pohon ara karena tidak berbuah. Pertanyaannya, kenapa pohon ara dikutuk? Karena tidak menghasilkan buah. Dia butuh buah, tapi tidak menghasilkan buah. Mengapa pohon ara dikutuk? Sepakat kita kalau tidak menghasilkan buah? Tidak ada pada saat diperlukan. Selalu saja kalau musim kemarau kita bilang musim kemarau. Mana swallow?
Selalu kalau musim hujan, becek. Tidak bisa pergi apa. Begini dan begitu, selalu begitu. Pada saat sawit 2000 kita katakan, ya 2000 tapi terlanjur kau main cicing. Kalau turun dikatakan kena 2000 dan seterusnya. Selalu rimbun tapi tak berbuah. Rimbun tapi tak berbuah. Siapa yang pernah bermimpi kalau orang-orang di sini akan rumah batu juga? Siapa yang pernah bermimpi bahwa gereja ini akan berani membangun gedung sebesar ini? Apa alasannya? Sebenarnya sudah rimbun, tinggal mungkin tidak berbuah. Rimbun. Kalau Anda pergi ke Masal Kalando, Anda harus malu dengan realitas yang ada di sana. 80% orang di sana tidak punya sawit, tidak punya lahan. Mereka hanya mengelola lahan orang lain. Tapi sesudah mereka kehabisan, semua dapat bantuan beda rumah. Dan sekarang hampir rata-rata punya open cup. Dari mana? Malah kita katakan, rumahmu sudah bagus, tapi rumah Tuhan, kau tidak peduli. Coba berani. Dulu saya untuk 5 juta itu saya ambil kur. Kalau gaji dari mana saya dapat untuk bangun gereja? Tapi kenapa harus saya ambil? Dan memang ada orang yang tidak bisa. Dalam jemaat itu ada yang tidak bisa. Tidak bisa bayar, tidak bisa tanggung apa-apa. Tapi suruh dia untuk gotong royong. Tadi bisa gotong royong, tidak bisa apa-apa. Tapi justru di jemaat kami ini, di jemaat kami. Kalau di sini saya tidak tahu. Saya cerita di gereja di mana saya ada. Justru yang ketika 5 juta itu yang tidak mampu itu marah. Pendeta, kenapa 5 juta kita dibunuh? Sedang tenang kita ini dulu waktu itu kami 80 kakak. Kita ini 80 kakak. Kalau 20 saja bayar 5 juta, kau diam saja. Kalau 20 bayar 5 juta, toh 2 kali 5. Sudah 100 juta. Artinya apa? Kita bisa membangun walaupun kamu cukup doa saja. Karena Tuhan tahu alasan untuk tidak memberi. Tapi sayang karena biasanya kita yang tidak mampu itu selalu mengukur diri kita dengan lain. Untuk itu beri apa yang Anda miliki dengan sukacita. Kalau merasa belum ada keluar dari dompetmu, itulah kesempatan yang sebenarnya. Saya tidak mau bilang kenapa pohon ara dikutuk. Kita tahu alasannya. Kalau kita juga tidak melakukan hal yang seperti pohon ara, yang saya mau katakan dari semua itu adalah berbuahlah walau tanpa musim. Berbuahlah walau tanpa musim. Justru alasan kita sehingga banyak hal yang tidak bisa selesai dalam persekutuan kita adalah bukan musim, bukan musim, bukan musim. Sampai mati kita tidak pernah berbuah karena tidak ada musim. Apa yang masalah? Musim mencintai Tuhan adalah setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Sehingga tidak bisa kita menunggu musim yang sesungguhnya. Karena persoalannya adalah musim sawit boleh ada, musim panen jagung boleh tiba, musim-musim yang lain boleh ada terakhir. Tapi musim mencintai Tuhan yang sama. Pada saat kau dapat uang, bukan musim jatuh cinta sama Tuhan. Untuk itu berbuahlah walau tanpa musim. Berbuah. Yang penting adalah cinta Tuhan. Kalau setiap hari engkau sudah mencintai Tuhan, maka setiap hari adalah musim untuk berbuah. Panas tetap berbuah, dingin hujan berbuah. Di tengah kesulitan tetap memberi persembahan. Di dalam sukacita juga memberi persembahan. Kenapa? Karena setiap hari engkau terus berbuah. Sebab musim yang selalu ada setiap saat adalah musim semi karena cinta. Setiap hari cinta harus menjadi buah kita. Kalau buah cintamu sudah setiap hari kepada Tuhan, maka selalu ada untuk Tuhan. Selalu ada untuk Tuhan. Yang masalah selama ini karena musim mencintai Tuhan itu tidak pernah ada. Musim mencintai Tuhan tidak pernah ada. Sehingga tidak ada bagiannya Tuhan. Ada untuk anak sekolah, ada untuk kendaraan, ada untuk yang lain, ada. Tapi kenapa tidak ada musim untuk Tuhan? Tidak ada untuk Tuhan karena tidak ada musim. Kita belum membangun musim untuk Tuhan.
Mari menghindari nasib pohon ara. Mari menghindari nasib pohon ara. Kalau Tuhan butuhkan, kasih saja berapa yang kita miliki. Harus ada. Kalau tidak ada, maka kita tidak butuh. Baik, ampuni saya kalau dalam khotbah ini jemaat ini tersinggung. Karena pasti kita lebih tersinggung kalau dibilang mau bangun dulu kayak gereja. Lebih dari motor dulu. Dipakai di sebelah apa? Kita tuh, Pak Pendeta berat di sini. Kenapa? Kita hanya 17 kakak. Saya tanya gini. Tapi ini Pak ini, saya tidak tanya kita nih. Siapa pun kita tunggu mau datang bangun di gereja? Kemungkinan ke 10 tahun ke depan akan ada orang bertambah 10 kakak masuk. Dan kemungkinan itu tidak ada. Kalau begitu kita 17, mari kita bikin. Tidak ada lagi orang kita tunggu. Lebih baik susah sekarang. Karena sesudah kesusahan ini, kita akan cerita generasi yang akan datang sebagai orang-orang yang dapat dibanggakan. Susah ini. Kemarin jemaat Saudi Kalando, kami harus bikin jemaat. Susah memang hari ini. Kelompok katakan rela masa mendidik anak-anak akan senang mendidik anak ke depan karena sudah ada jemaat sudah tidak. Salah ketika begitu. Kita harus susah sekarang bukan karena menyenangkan generasi yang akan datang, itu salah. Kita susah sekarang karena kita membuktikan bahwa kita adalah orang yang bertanggung jawab pada masa di mana Tuhan menghadirkan kita. Percaya atau tidak? Generasi yang akan datang di jemaat Betania akan mempunyai kesusahan sendiri yang mungkin lebih besar dari kesusahan hari ini. Kalau hari ini kita masih susah hanya karena bangun gedung secara fisik, mungkin mereka akan mempunyai kesusahan yang lebih besar. Untuk itu jangan bawa kesusahan ini ke masa depan. Karena mereka punya kesusahan akan datang. Jadi jangan bawa kesusahan ini lalu bempe anak-anak lalu 4,5 mati bangun gereja. Bertanggung jawablah. Buktikan, berbuahlah. Amin. Nanti kalau saya dimarahi, maka kita diskusi. Kita masih makan orang kainan gini. Kalau mereka kasih bosok kita kenyang gitu. Bersama-sama kita memuji Tuhan. Besarkan nama Tuhan sesudah itu persembahan pujian dari PKB dan Majelis Gereja. Thank you.
berkat demi menebus dosa umat manusia. Ia rela mati menanggung derita, siksa dan dosa di dunia. Bukit Kalvari menjadi saksi derita sengsara ditanggung, bermahkota duri, lambungnya pun ditusuk tombak, darah pun menetes membasahi tubuhnya. Walaupun perih ia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Mereka tak tahu apa yang telah diperbuat. Sadarlah manusia akan pengorbanannya. Mereka tak tahu apa yang telah diperbuat. Sadarlah manusia akan pengorbanannya. Apa yang tertulis di dalam firman-Nya demi manusia yang dikasihinya, Dia rela menanggung sengsara. Bukit Kalvari menjadi saksi derita sengsara ditanggungnya, bermahkota duri, lambungnya pun ditusuk tombak, darah pun menetes membasahi tubuhnya. Walaupun perih ia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Mereka tak tahu apa yang telah diperbuat. Sadarlah manusia akan pengorbanannya. Mereka tak tahu apa yang telah diperbuat. Sadarlah manusia akan pengorbanannya. Mereka tak tahu apa yang telah diperbuat. Sadarlah manusia
memberitakannya terus. Ingatlah harinya Yesus membasuh dosaku. Lihatnya di berlaku, berjaga dan berdoa terus. Ingatlah harinya Yesus membasuh dosaku. Yang telah mengikat hatiku, ku beri kasihnya padanya, serta menyanyi bersyukur. Ingatlah harinya Yesus membasuh dosaku. Bunyi ajaib menebus, berjaga dan berdoa terus. Ingatlah harinya Yesus membasuh dosaku. Yang saya catat, semoga itu menjadi berkat bagi saya dan Bapak Ibu. Yang pertama, Tuhan memerlukan kita. Sudah jelas, lebih jelas tadi. Yang kedua, mempergunakan waktu yang ada. Ya, sesingkat-singkat apapun mari kita gunakan dengan sekuat tenaga. Yang ketiga, jadikanlah Kristus sebagai Raja. Ketika menuju ke Yerusalem lagi dielukkan. Yang keempat, menghasilkan buah dalam setiap musim. Atau Tuhan memerlukan hasil. Tuhan memerlukan buah. Tuhan memerlukan perbuatan kita. Tuhan memerlukan tindakan yang nyata. Ada amin? Amin. Iya, Tuhan Yesus dipuji, diagungkan. Kita masuk dalam dialah Allah yang patut dipujikan, diagungkan. Katakan betapa besar kasih-Mu Allah. Dia telah memberikan Yesus Kristus. Besar kasih
itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejatinya bukanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat, doa persembahan. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, terpujilah Kristus. Kami memuji Tuhan, memuliakan Tuhan karena hari ini iman kami disegarkan oleh firman Tuhan lewat hamba-Mu. Oleh karena itu terpujilah Kristus yang telah memakai hamba-Mu menjadi alat di tangan Tuhan di dalam membawa kabar baik, kabar keselamatan kepada semua orang. Dan dalam tugas panggilan, dalam keluarga, dalam jemaat, inilah hamba-Mu, pakailah menjadi alat di tangan Tuhan. Demikianlah juga kami sebagai umat-Mu yang ada di tempat ini. Kami akan berkata, pakailah kami ya Tuhan, inilah kami, untuk selalu bersekutu, membawa berita kabar baik, membangun jemaat kami, sehingga nama-Mu dipuji, diagungkan. Kami bersyukur kepada Bapa di surga, karena jika merenungkan perjalanan kami dalam jemaat-Mu di tempat ini, hari ini berumur yang ke-15. Tidak ada kata lain selain berkata Ebenezer, sampai di sini Tuhan membawa. Dan inilah kami, jemaat-Mu pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Kami juga bersyukur oleh karena kami menjadikan Tuhan sebagai gembala, dan kami merasa tidak berkekurangan dalam hidup ini. Selalu dicukupkan oleh Tuhan, dibawa kepada air segar, sehingga kami menaikkan syukur kepada-Mu. Dan selama 1 tahun ini telah merasakan betapa indahnya hidup bersama dengan Kristus. Betapa indahnya kami ada di dalam Tuhan ketika kami melakukan setiap tugas tanggung jawab dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Maka kami bersukacita, bersorak-sorak atas kebaikan pemeliharaan Tuhan dalam hidup ini. Ya Bapa di surga, kami juga bersyukur kepada Bapa di surga, napas hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Ada waktu yang indah yang Tuhan karuniakan. Kami akan selalu berkata, inilah hidup kami Bapa di surga, dan kasih karunia Tuhan kami harus hargai, kami harus junjung tinggi dalam hidup ini. Itulah orang-orang yang berkata bahwa dia sebagai pengikut Yesus. Ya Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang tidak ada bersama-sama dengan kami, bahkan juga ketua panitia pembangunan dan juga yang lain Tuhan, oleh karena tugas dan panggilan. Karena itu dimanapun jemaat-Mu yang lain berada pada saat ini, agar mereka juga terus merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap tugas dan panggilan, sehingga sukacita menjadi juga bagian dalam hidup. Ya Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa dan menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu, yang telah memuji dan memuliakan Tuhan dalam masa pertumbuhan, dalam pendidikan, baik di sekolah minggu, bahkan juga di sekolah, yang juga dalam segala tugas dan pekerjaan yang lain. Inilah anak-anak kami, pakailah mereka menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, semakin besar, semakin dikasihi Tuhan, dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, dan inilah doa kami, telah membawa persembahan syukur kepada Bapa di surga. Kami tahu bahwa ini dipakai dalam menunjang pelayanan pekerjaan, dan berkat ini berasal dari Tuhan. Karena itu pakailah persembahan ini menjadi alat di tangan Tuhan. Ya Bapa di surga, yang masih ada pada kami diberkati sehingga kami mempergunakannya dengan baik. Inilah doa kami, ucapan syukur permohonan yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah Tuhan.
Mari kita memuji Tuhan. Tuhan telah bangkit dari PKJ 91. Selalu memuliakan Tuhan dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin.